Gagal lagi. Susah sekali membuat lingkungan ini, Bu. Kenapa kita tidak dapat tugas yang lebih modern saja? Betul Bu, zaman sekarang kan eranya digital. Kenapa kita tidak belajar desain grafis atau coding? Bisa jadi content creator, lebih menjanjikan. Kreasi seperti ini sepertinya sudah tertinggal zaman. Gendis, Bayu, apa yang kalian katakan tidak salah. Teknologi memang penting, tapi apakah kalian pernah bertanya di kelas-kelas, di rumah-rumah, bahkan di mimbar-mimbar masjid yang ada di desa ini, banyak sekali ukiran-ukiran ini. Ukiran ini bukan hanya sekedar hiasan, tapi ukiran ini sebagai bukti bahwa kerajinan yang terbuat dari kayu di desa ini. Di sini juga terdapat jejak para pahlawan yang ada di desa ini. Mbah Diman dan Mbah Said ya Bu? Tepat sekali. Izinkan Ibu untuk membawa kalian semua kembali ke masa lampau agar kalian paham jiwa apa yang terdapat di dalam kayu yang sedang kalian pahat ini. Ratusan tahun silam, di masa kejayaan Wilwatikta, saat Panji Majapahit berkibar agung, tak semua insan hidup dalam gemerlap istana. Di lereng-lereng sunyi, sekelompok manusia mencari takdirnya sendiri. Fajar menyingsing, kabut tipis menyelimut bukit jati yang lebat. Mbah Diman berjalan memimpin beberapa pengikutnya. Salah satu pengikut tampak ragu. Mbah, tanah ini terasa wingit. Haruskah kita melanjutkan? Setiap jengkal tanah adalah ciptaan Gusti. Jangan ditakuti, tapi harus dihormati. Kita datang sebagai tamu, bukan sebagai penakluk. Kita akan hidup berdampingan dengannya. Itulah kesaktian pertama di tanah ini, keberanian membuka hutan dan kesabaran untuk menyatu dengan alam. Dari sanalah lahir sebuah perkampungan. Waktu telah berlalu berabad-abad. Desa itu telah berdiri, namun desa itu terasa lesu. Desa itu butuh penanda, butuh jiwa. Saat itulah Mbah Said datang. Ia bukan pembabat alas, tapi pembangun akhlak. Lalu, apa hubungannya dengan ukiran, Bu? Minumlah dulu Kang, jangan terlalu dipaksa, tanah sedang tak mau bersahabat. Sampai kapan kita begini lestari menanam tak pasti tumbuh, berburu pun hewan semakin menjauh. Dusun kita ini seolah tak punya harapan, bahkan nama pun kita tak punya. Warga bilang Mbah adalah orang yang sakti. Kenapa Mbah tidak menggunakan kesaktian itu untuk membuat tanah kita subur atau mendatangkan hujan? Kesaktian sejatinya bukan untuk mengubah takdir, Nger, tapi untuk mengubah cara pandang kita menjalani takdir. Hujan dan kesuburan itu adalah urusan Kang Maha Agung, Kang Maha Kuasa yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Urusan kita, apa yang ada di hadapan mata kita. Kekayaan kita bukan tanah yang kita injak, tapi ilmu yang dipegang oleh tangan dan disimpan di dalam kepala. Inilah pendidikan yang sesungguhnya. Mbah akan mengajarkan kalian cara berbicara dengan kayu, cara memberinya jiwa. Kalian tidak butuh kesaktian, kalian hanya butuh 3 hal: tekad untuk belajar, kesabaran dalam proses, dan rasa untuk menghargai karya. Apa gunanya ini semua, Mbah? Siapa yang mau membeli kayu berukir? Jangan berpikir untuk menjual, berpikirlah untuk mencipta. Saat kayu kalian memiliki ruh, mereka akan jalan dengan sendirinya. Inilah cara kita membangun jati diri. Dusun tanpa nama ini akan kita beri nama dengan goresan tangan kita.
Satu goresan adalah doa, satu lekukan adalah harapan. Jangan terburu-buru, rasakan di dalam hati kalian. Satu goresan adalah doa, satu lekukan adalah harapan. Jadi jangan terburu-buru, rasakan. Desa itu kini tampak berwarna, penuh warna dan kehidupan. Hampir setiap rumah memiliki sentuhan ukiran yang khas. Warga tampak sibuk dan sejahtera. Mereka bukan lagi petani yang pasrah, melainkan perajin yang bangga. Pada suatu hari, seorang pejabat dari kota Praja datang berkunjung. Pejabat itu kagum dengan keterampilan mengukir warga di sini. Sungguh tiada duanya. Orang-orang di kota Praja mulai membicarakan dusun ini. Mereka menyebutnya Desa Pengukir, dari kata ukir. Lama-kelamaan, orang lebih mudah menyebutnya Ukir. Bah, lihatlah, dusun kita kini punya nama yang kita ukir sendiri. Ajaran Mbah tentang pendidikan tangan dan rasa telah memberikan kehidupan. Bukan Mbah yang memberi, tapi kalianlah yang menemukan. Teruslah mengukir, teruslah mendidik generasi selanjutnya, karena di setiap goresan itu ada jati diri kita, jati diri Desa Mbukir. Mbah Diman dengan keberanian dan doa telah membuka lahan ini. Itulah pendidikan yang sesungguhnya, Nger. Jadi ukiran ini bukan hanya sekedar gambar bunga. Ini adalah doa dan harapan para leluhur kita. Aku salah. Ternyata butuh kesabaran luar biasa. Benar kata Mbak Said, ini melatih hati, bukan hanya melatih tangan. Aku punya ide. Bagaimana jika aku salah? Bukan tradisi yang ketinggalan zaman, tapi cara kita melihatnya yang sempit. Maksudmu, Gendis? Aku akan memotret semua motif ukiran khas bunga ini, lalu aku buatkan galeri digital. Mungkin video tentang filosofi di baliknya. Lalu aku unggah ke internet, biar semua orang di dunia tahu betapa hebatnya warisan Mbah Said yang berdiri di atas tanah yang dibuka oleh Mbah Diman. Ide bagus, aku akan berusaha menyelesaikan ukiran ini dengan sebaik mungkin untuk jadi contoh di umum nanti. Nah, sekarang kalian lihat, kalian telah menemukan caranya. Meneruskan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, tapi dengan memadukannya. Itulah cara generasi kalian mengisi kemerdekaan. Dengan berkarya, berinovasi, berkreasi, dan dengan hati yang tidak pernah lupa pada akarnya.